Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktaviana, saya dari kelas 11-5. Saya akan membacakan materi dari saya, yaitu bab 2 unit 2, Dinamika Konstitusi Indonesia Waktu ke Waktu. Konstitusi merupakan landasan hukum utama yang menjalankan pedoman dalam menjalankan pemerintahan negara. Nah, tujuan dibuatnya konstitusi ini adalah untuk mengatur keseimbangan dan antar lembaga negara. Nah, konstitusi ini bisa terbuat tidak tertulis maupun tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa awal kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan sebagai dasar hukum negara, meski bukan syarat pendirinya negara. Konstitusi ini menjadi alat penting untuk menjalankan pemerintahan yang berdaulat, adil, dan diakui oleh internasional. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. 4 tahun setelah Undang-Undang Dasar 1945 digunakan Indonesia untuk mengadopsi sistem federal yang melalui Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Hal ini dipengaruhi oleh hasil konferensi meja bundar di Belanda yang menandai kembalinya kedaulatan Indonesia dari Belanda dan berbentuknya bentuk negara federasi sementara. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 1959. Pada 19 Mei 1950, Republik Indonesia Serikat dan perwakilan negara bagian menyepakati pembentukan Negara Kesatuan. Dasar Sementara 1950 pun disusun dan disahkan untuk menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini menjadi dasar hukum negara hingga tahun 1945. Ketika Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kembali Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Dekret Presiden 8 Juli 1959, Indonesia menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Di masa inilah kekuasaan presiden semakin besar dan pengaruh politik semakin berkurang, dan peran militer ABRI dalam politik semakin meningkat. Bahkan lewat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang dalam sistem ketenegaraan modern. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tanpa konstitusi sepenuhnya, amandemen ini menambahkan pasal-pasal baru dan memperkuat demokrasi dalam pembagian negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.